Apa solusinya? Dia apa masalah mahar, ya. Apa solusinya? Jadi kalau kita lihat dalam agama itu, Rasulullah mengatakan tazawwaju walau bi khatamin min hadid. Menikahlah walaupun dengan mahar cincin yang terbuat dari besi. Berapa harga cincin dari besi? 10.000. Tidak dapat cincin besi. Artinya maksud di sini Rasulullah, jangan mahar itu dipersulit. Mahar itu hendaklah dipermudah. Ini bagi perempuan. Bagi laki-laki juga jangan terlalu membayangin mau menikah itu teringat mahar kayak nonton film horor. Coba tes dulu. Kadang kalau anda berani tes, leher mayang lagi. Cuman kita belum coba tes dulu. Berapa dia minta? Jangan ini Pak, oh ini melabuh, ini mau melabuh leher mayang. Oh ini sigli, ini PD ni 30 mayang. Jangan seperti itu. Orang sekarang sudah terbuka, datang baik-baik kepada orang tuanya. Seperti Ali lah, langsung datang ke rumah dengan modal, anda ada apa-apa, cuman baju perang. Memang miskin sekali Ali, tapi dia berani datang terus kepada Rasulullah, datang terus kepada orang tuanya. Saya menyampaikan keinginan sampaikan dengan baik, saya seperti ini, kerjaan saya seperti ini. Jangan salah, orang tua itu suka menantunya yang pemberani. Anda berani pergi saja, itu sudah ada nilai plus. Bagi sebagian mertua tapi ya? Bagi sebagian mertua lain, ya kena orang pangkal. Nah, tapi coba periksa dulu. Ya. Misalnya, bagaimana cara periksa mahar? Kita lihat dia misalnya punya kakak. Tanya sama dia, kakak kamu berapa maharnya? Kakak saya 25 bang. Ya, berarti usahakan cari calon istri anak pertama yang belum pernah ada yang menikah di keluarga itu. Jadi anda yang memulai pertama, jadi mudah didiskusikan. Tapi kalau ada yang sudah menikah di keluarga itu, biasanya dia mengikut kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya 20, ya 20 lah anda. Ya apa yang diskusi ini ya. Kita datang, kata orang tuanya, biasa sebelumnya kakaknya 20. Tapi intinya ya, mahar itu diperintahkan dalam agama untuk dipermudah, jangan dipersulit. Bagaimana cara untuk agar mahar ini dipermudah? Ini sebenarnya juga tugas para pendakwah sebenarnya ya. Di sini di Aceh saya lihat kurang ada ceramah-ceramah seperti itu. Di Mesir saya lihat di dalam khutbah Jumat disampaikan masalah mahar. Karena di Mesir itu sudah kewalahan orang Mesir. Banyak sekali perempuan yang tua tanpa bersuami, perawan tua. Demikian juga laki-laki banyak sekali tidak menikah gara-gara persoalan mahar dan biaya menikah yang tinggi. Maka di sana itu persoalan mahar dalam khutbah Jumat, dalam ceramah-ceramah sering disampaikan untuk diringankan mahar, untuk disederhanakan, jangan terlalu tinggi. Kalau di Aceh yang kalau di Jawa aman sekali seperangkat alat solat, satu sajadah, satu selkom, tasbih 300.000 jadi 300.000 itu seperangkat alat solat, sah nikahnya. Kalau di Jawa itu, kalau orang Arab kita bilang di Jawa, di Indonesia itu menikahnya seperangkat alat solat, terkejut orang itu. Seperangkat alat solat, tapi di Aceh memang masih. Namun saya lihat beberapa orang kawan-kawan maharnya sangat sederhana sekali. Ya. Saya terus terang, kalau saya lihat orang menikah dengan mahar yang sederhana, hati saya langsung berbicara, ini berkah orang ini. Saya bahkan takut, semacam khawatir. Misalnya saya pergi pesta, itu pestanya besar sekali. Ya.
pesta-pesta orang-orang besar. Wah sekali, itu saya bergetar sedikit hati saya. Takutnya nanti anaknya ini tidak mampu menampakkan kondisi yang sesuai dengan pesta yang besar ini. Tapi sebaliknya kita lihat ada orang yang pestanya sederhana, maharnya cuma 12 mayang, tapi keberkahan hidup, anaknya banyak, baik-baik, patuh, romantis. Allah berikan keberkahan. Nah, ini yang perempuan ini harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau nanti ada yang ngelamar, didiskusikan juga dengan orang tua, disampaikan apa adanya. Itu mak abangnya enggak tak kai, cukup enggak kai ke sembahyang hendak tinggal jamaah tapi di kampus bigot tak kai banyak nilai ke urun taat tak cuman sang bak mahar kiban bet 3 ada lelaki mak apa suruh sampaikan kepada dia. Itu salah satu solusi ya. Nah, pertanyaan yang kedua, arisan mahar itu bagaimana? Arisan itu namanya menghutangkan. Itu yang terjadi pada arisan itu menghutangkan. Jadi kalau kita belum dapat, berarti kita kasih duit menghutangkan kepada orang lain. Nah, hukum menghutangkan itu selama tidak ada yang dilebihkan ketika dikembalikan, maka hukumnya sah. Nah, kecuali dilebihkan. Yang jadi haram itu dalam proses arisan itu kumpul duit semua. Siapa yang kena undian harus beli ini, harus makan-makan, harus tanggung ini. Nah, ini yang tidak sah. Jadi itu ada di sana unsur riba. Jadi kalau dia dapat misalnya 10 juta, tapi dia harus bayar lebih daripada 10 juta. Itu baru tidak boleh. Sebagian arisan ada itu. Jadi siapa yang dapat undian arisan, kemudian dia harus tanggung semua biaya yang lain, makan-makan, minum-minum. Jadi kalau itu dijadikan aturan, maka itu tidak sah, itu arisan seperti itu. Tapi kalau orang mau buat arisan, kumpul julu-julu, bahasa kita orang Aceh, tapi ketika mau digrok-grok itu julu-julu sebulan sekali, ya, nah, itu kan buat acara di rumah siapa misalnya, ya, nanti yang dapat julu-julu hari ini, besok acara di rumah dia. Kalau acara itu diniatkan untuk sedekah makan-makan saja, tidak ada urusan dengan masalah julu-julu itu, tidak masalah. Jadi kalau mau buat arisan mahar, menarik juga itu. Cuman masalahnya kan tidak jelas siapa yang dapat nanti. Pas yang lagi kebelet menikah di ujung dapat. Pas yang enggak terlalu kebelet dia yang pertama dapat. Nah, kecuali ada kesepakatan nanti siapapun yang dapat ini kita utamakan yang sudah parah-parah dulu. Ini kira-kira kondisinya sudah sangat parah sekali. Nah, ini kita ke dia dulu. Kemudian itu pun kita tidak tahu. Ada orang nampak ada parah dari luar, dari dalam parah sekali, sudah hancur-hancuran sudah. Karena kondisi manusia masing-masing ini kita tidak tahu. Cuman kalau secara hukum mau dibuat ya boleh-boleh saja, tapi ya begitulah kira-kira kondisinya. Baik, kita akhiri di sini, sudah jam 12. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.